di bulan tersebut atau di waktu ketika terjadinya transaksi tersebut. Nah, contohnya ada apa aja? Contohnya ada bunga deposito, kemudian ada undian, hadiah undian, ada sekuritas atau sahamnya, kemudian ada transaksi yang berupa tanah, kayak sewa tanah atau sewa bangunan, jasa konstruksi, itu masuknya ke final. Nah, bedanya kan tadi di objek pajak juga ada hadiah ya. Nah, kalau misalkan di final itu hadiah undian, kalau misalkan di objek pajak itu sebenarnya ada juga teman-teman hadiah, tapi hadiahnya itu hadiah yang diterima sama badan. Jadi bukan hadiah undian gitu. Tuh, sampai situ dulu ada yang mau ditanyain? Untuk objek, bukan objek sama final. Oke, boleh dari Hani. Ya sih Kak, aku mau tanya. Tadi kan yang di subjek tuh salah satunya ada warisan yang belum terbagi. Nah terus pas warisannya udah terbagi itu masuk objek pajak gitu kan ya Kak. Ya, Tapi pas di bukan objek PPH, itu tuh warisan termasuk. Terus itu gimana ya Kak? Warisan tuh berarti masuknya ke warisan apa? Oke. Kasih pertanyaannya Hani. Nah, jadi meskipun si warisan ini masuk ke objek nantinya, tapi ada pengecualian juga. Jadi warisan ini nggak boleh dikenain sama pajak. Jadi kan itu tuh lebih ke mirip-mirip sumbangan. Ya, si warisan tuh jadi kayak ya udah gitu dikasihin gitu kan. Jadi kayak barang yang dikasihin. Nah, itu tuh dia emang masuk objek pajak, tapi dia pengecualian. Jadi nggak boleh dikenain sama pajak. Sampai situ. Berarti warisan itu termasuk objek pajak tapi tidak dikenai pajak gitu Kak? Ya, nggak boleh kena pajak. Nggak boleh dikenai pajak. Oke, makasih Kak. Ya, makasih juga pertanyaannya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang nomor 9 ya. Pengusaha kena pajak dalam Undang-Undang PPN sama PPNBM. Nah, jadi untuk pengusaha kena pajak itu sendiri, di Undang-Undang PPN atau PPNBM, ada yang tahu dulu nggak artinya PPN sama PPNBM itu apa kepanjangannya? Kalau PPNBM tuh pajak pertambahan nilai atas barang mewah ya Pak. Kalau PPN doang pajak pertambahan nilai. Ya, benar, pintar. Nah, jadi untuk di undang-undangnya, artinya sendiri yaitu pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Intinya gitu sih, teman-teman. Jadi, yang melakukan penyerahan BKP atau JKP itu termasuk ke dalam pengusaha kena pajak. Nah, terus di soal tuh ditanya nih, kewajiban PKP itu apa aja? Yang pertama tuh ada memungut, menyetorkan, sama melaporkan. Teman-teman ingat 3 kuncinya ini aja. Memungut, mungut, setor, sama lapor. Nah, itu kewajiban untuk PKP. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain untuk PKP, pengusaha kena pajak? Aman lah ya. Kemudian yang terakhir, nomor 10. Soalnya apa nih? Nah, yang nomor 10, kewenangan pemungutan PBB antara pajak pusat sama pajak daerah. Sektor sama kewenangan pemerintahnya. Oke. Nah, untuk PBB atau pajak yang pertama dari P2B itu atau pajak daerahnya itu ada sektor perkotaan sama pedesaan. Dari pajak pusatnya dulu, berarti dari pajak pusatnya atau P3B-nya itu selain dari perkotaan atau pedesaan, yaitu ada perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan sebagainya, pokoknya itu masuk ke pusat, ke P3B. Kalau misalkan P2B-nya berarti cuma perkotaan sama pedesaan doang. Contohnya kayak apartemen, rumah susun, pokoknya yang ada di kota-kota tuh sama ada di desa-desa itu masuk ke P2B. Nah, kemudian
Ada nggak sih di peraturannya perbedaan antara P2B sama P3B? Jelas ada. Karena P2B itu kan dipungutnya sama pemerintah daerah. Sementara P3B itu dipungutnya sama pemerintah pusat. Jadi pasti dari peraturannya ada perbedaan. Nah, yang pertama dari dasar hukumnya nih. Dari dasar peraturannya P2B-nya diatur di Undang-Undang DPRD. Kalau misalkan P3B itu diatur sama Undang-Undang PBB-nya. Atau sekarang tuh tadi aku cek tuh ada di Kementerian Kemenkeu nomor 48 tahun 2021 itu yang paling baru kalau teman-teman mau ngecek. Terus ada lagi di perbedaan tarifnya. Kalau misalkan yang perkotaan atau perdesaan atau P2B itu 0,3% maksimalnya. Tapi kalau misalkan yang P3B yang pusatnya itu 0,5% tarifnya. Kemudian boleh turun ke bawah nih. Dari perbedaan NJOP TKP-nya. Ya, kalau misalkan di P2B itu di daerah itu paling rendahnya 10 juta. Tapi kalau misalkan di pusat itu NJOP-nya itu dikenainnya biasanya 12 juta. Kemudian ada lagi nih yang terakhir teman-teman rumus perhitungannya. Kalau misalkan di daerah itu dia nggak pakai yang namanya NJKP atau nilai jual kena pajaknya. Jadi nggak ada tuh kalau misalkan di daerah nggak ada NJKP-nya. Nah, aku juga di sini nambahin biar sebenarnya buat pengetahuan teman-teman aja sih. Mungkin boleh bawah sebutan nih. Buat tarif sama rumus si P2B sama P3B. Turun ke bawah nih, coba. Ada tambahannya kan? Nah, ini buat tambahan teman-teman aja sih. Buat PBB sampai segitu, ada yang mau nanya dulu? Emang kalau misalkan pajak banyak peraturannya ya teman-teman, jadi emang harus sering-sering update mengenai undang-undang yang gitu-gitu. Oke, aman? Kalau misalkan aman, mungkin boleh langsung ke perhitungannya. Ya, nambahin dikit ya yang tadi terkait warisan ini tanyain. Jadi warisan itu kan ada macam-macam jenisnya ya. Nah, di pajak itu mengenal ada yang namanya itu garis keturunan. Ada yang lurus, ada yang 1 derajat. Nah, yang menjadi bukan objek PPh ini adalah warisan yang misalkan kakak kita nih meninggal, dikasihin objek pajak rumah gitu ke bapak kita. Itu kan masih 1 derajat, 1 tingkatan. Yang hal seperti tersebut itu masuknya ke bukan objek PPh. Tapi kalau teman-teman dengar nama kemarin ada tax amnesty seperti itu ya. Nah, itu kan tax amnesty itu tugasnya melaporkan aset-aset yang kita punya, termasuk yang bukan objek pajak. Nah, aset kayak rumah yang diwariskan oleh si pewaris itu dimasukkan ke dalam pelaporan tax amnesty, misalkan seperti itu, atau SPT. Nanti kan ada namanya SPT. SPT itu tugasnya melaporkan harta apa saja yang kita punya. Nah, harta yang kita punya itu tuh akan dilihat sama DJP. Apakah harta tersebut sesuai nggak dengan penghasilan kita? Misalkan kita gaji 5 juta per bulan, tapi kita punya Ferrari, itu kan nggak nyambung gitu ya. Sama halnya dengan yang tadi. Misalkan bapak kita gajinya cuma 5 juta, tapi kakak kita kaya raya, ngasih rumah harganya 100 miliar. Kan nggak nyambung, nggak mungkin bisa seperti itu. Itulah kita jelaskan, Pak, ini itu objek pajak warisan, sehingga masuknya ke bukan objek pajak. Seperti itu. Kecuali kalau rumah itu kita diwariskan kepada kita cucunya. Nah, itu udah nggak sesuai dengan ketentuan bukan objek PPh untuk warisan. Barulah itu diakui sebagai penghasilan buat kita sendiri, buat aset yang kita dapatkan. Jadi ada aturan 1 derajat seperti itu, buat lebih jelasnya mengenai warisan. Gitu. Gimana Hani? Lebih ngerti? Ngerti Kak. Oke, makasih Kak. Siap.
Nah, sekarang ada soal hitungan, teman-teman. Ada 3 soal aja, setengah satu juga beres lah ya kalau langsung pada ngerti. Nah, pertama PPh badan di sini itu udah baca belum PPh badan, aku tanya gue sebelumnya. 25% tarif, 22%. Ada yang dosennya udah pernah ngomong? Pernah dengar nggak? Dika, pernah dengar nggak dosennya ngomong 25% tarif PPh badan? Kalau yang 25% udah, kalau yang 22% belum. Yaitu penyesuaian 2020 gara-gara ada pandemi, salah satunya itu jadi dikecilin tarif PPh badan dari 25% jadi 22%. Gitulah intinya mah. Tapi udah ngerti berarti ya PPh badan apa saja yang dihitung gitu ya. Nah, yang pertama itu penjualan ekspor. Di sini ya, baca dulu soalnya bareng-bareng yang belum baca. PT Dirgahayu, sebuah industri mainan berkedudukan di Kota Bandung di tahun 2005 sudah muncul. 2019 memperoleh penghasilan bruto dari mana aja? Dari penjualan ekspor 5660M dan penjualan dalam negeri 4320M. Langsung aja ya kita bahas face to face sama jawaban ya. Berarti penjualan, ini kan berarti namanya laporan apa coba? Kalau pendapatan beban ada yang tahu nggak? Pendapatan sama beban, laporan keuangan apa namanya? Laba rugi ya? Siap. Pengakuannya berarti lumayan. Nah, laba rugi di sini berarti kan penjualan kita masukin total, dapat total penjualan ya. Nah, kalau udah ada penjualan biasanya dikurangi dengan COGS. Berapa COGS-nya? 6783. Ya. Sesudah COGS ada lagi pengurang, ada biaya apa? Beban. Beban kan biasanya ada beban operasional sama administratif ya. Kalau di sini cuma ada operasional doang ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau beban yang pakai tanda kurung berarti di minus ya. Rumusnya nih. C5, C6, C7 di minus. Jadi dapat laba penjualannya. Itu laba kan artinya sudah bersih ya, sudah dikurangi beban-beban 2552. Nah, tapi di pajak itu biasanya dimainin. Di akuntansi juga udah sering kan ya, ada yang namanya penghasilan lain. Kalau di sini itu ada penghasilan ini teman-teman. Bunga deposito. Ada penghasilan dividen. Nah, tapi di sini kita tulis 0. Ada yang tahu nggak kenapa bunga deposito nggak dimasukin? Udah kepotong duluan ya, Kak? Kepotong di mana? Pas deposito kan emang udah ada, kalau dari bank itu udah ada ininya nggak sih, Kak? Udah pajaknya nggak sih? Apa bukan ya? Sorry. Tarifnya ingat nggak berapa? Iya, benar-benar tapi. Nah, jadi kita misalkan punya 10 juta deposito gitu, dapat penghasilan 10 juta deposito dipotong 20% gitu ya. Jadi kita cuma terima 8 juta. Kenapa nggak dimasukin seluruh penghasilan yang bersifat final, yang tadi kita udah bahas sama Laras tadi, itu nggak dimasukin. Atau nama lainnya koreksi negatif. Tapi tergantung dosen teman-teman ya. Siapa tahu ada dosen yang belum ngajarin jadi tidak mengenal koreksi ya, siapa tahu ya. Cuman kalau secara real dan dunia nyata itu dikoreksi, nggak usah dimasukin. Gara-gara apa? Gara-gara penghasilan tadi udah benar sudah dipotong oleh bank. Artinya PPh final itu kan pajak yang sudah kita bayarkan, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajaknya. Kan kalau kita masukin di sini berarti kita ikut membayar pajak lagi ya di PPh badan. Ya nggak? Kita masukin penghasilan, otomatis laba kita makin besar. Laba makin besar, PPh badan makin besar. Nah gitu intinya teman-teman. Nanti ya, dividen bukan PPh final. Jadi kita masukin 36 juta. Dapat total laba 2588. Tapi dilihat juga ada kompensasi kerugian sebesar 74 juta. Dikurangin saja, jadi dapat 2514M. Ini yang kita sebut sebagai PKP, penghasilan kena pajak yang nantinya bakal kita kaliin dengan tarif PPh badan. Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Kak, mau Ngerti? nanya, Kak. Oh, boleh. Berarti yang kerugian senilai 430 jutanya itu nggak dimasukin ya, Kak? Nah, Karena yang dikompensasi cuma 74, atau gimana, Kak? ya, sebenarnya sih kalau realnya tuh gini teman-teman. Soalnya tuh ini kan soal, nggak tahu ya, pajak satu, BC, masih belum terlalu realize. Nah, kalau
soal biasanya itu adalah gini, misalkan ini tahun 2019 ya. Nah, dikasih tahu di soal itu biasanya 2015 rugi 200 juta. 2016 rugi 70 juta. 2018 untung 80 juta. Nah, yang kita hitung sebagai kompensasi kerugian itu adalah rugi kita selama 5 tahun ke belakang. Kalau 2019 berarti 18, 17, 16, 15, 14. Sampai 2014 sampai 2019 itu bisa dikompensasi kalau misalkan ada rugi. Gini teman-teman, bisa soalnya beda ya. Misalkan 2014 rugi 70 juta, 2015 rugi 10 juta. Berarti berapa yang bisa dikompensasiin? 70 juta tambah 10, jadi 70 tambah 10. 80, Kak. Nah, 80. 80, 14, 2016 untung 20 juta. Berarti kompensasi kerugiannya 80 kurang 20 berapa? 60, Kak. Nah, 60. Selanjutnya lagi rugi lagi sekian juta, sekian juta. Nah, jadi gitu konsepnya. Kalau untung mengurangi kompensasi kerugian, kalau rugi lagi di tahun 5 tahun ke belakang, itu menambah kompensasi kerugian. Kebayang nggak? Kebayang lah ya. Ya pokoknya gitu. Kan perusahaan tuh banyak ruginya, apalagi pas lagi masa pandemi. Nah, si rugi kayak gitu tuh bisa dipakai buat mengurangi. Tapi syaratnya 5 tahun ke belakang. Tapi di soal ini, kan ini soalnya singkat banget ya. Hanya, apa nih keterangannya? Dalam tahun 2017 menderita kerugian senilai 430 juta dan yang masih dapat dikompensasikan sebesar 74 juta. Jadi gini nganggapnya teman-teman. Aku juga sih nganggapnya gini. 2017 mereka rugi 430. Bisa aja di 2018 mereka untungnya 430 kurangin 74. Tapi di soal nggak di state, alias mau buat ngecoh. Tapi kalau mau lebih jelas, tanya aja ke dosennya. Kalau gitu doang dibolehin kok ditanya. Pak, maksudnya ini apa, Pak? Apakah ini 2017 saja? Kayak gitu ya. Karena logikanya kayak gitu. Kalau 2017 minta kerugian sekian, bisa jadi 2016 kerugiannya juga sekian. Jadi bertambah, tapi dikompensasiin di 2018 lebih besar untungnya. Tapi karena ini soalnya singkat, kita lihat aja yang udah jelas dari pernyataannya. Yang masih dapat dikompensasikan pada tahun 2019. Berarti kan intinya ya segitu yang bisa dikompensasiin, nggak usah dilihat yang 2017-nya, kecuali kata-katanya rugi tahun 2018, baru kita hitung manual. Tapi karena kata-katanya seperti itu, jadi kita anggap aja dari soalnya dikasih tahu, nih kompensasi kerugiannya 74 juta, gitu. Nanti, sip ya. Nah, selanjutnya udah dapat PKP, kita kaliin dengan PPh badan. Nah, teman-teman, PPh badan itu ada berbagai macam tarifnya. Dari tarif 0 sampai 4,8 M, 4,8 sampai 50 M, di atas 50 M. Karena di sini peredaran brutonya itu 9,980 alias 4,8 sampai 50 M, itu tuh tarifnya adalah seperti ini. Ada fasilitas dan non fasilitas. Maksudnya apa? Fasilitas itu artinya kita mendapatkan bagi dua buat jarak sampai dengan 4,8 M. Atau beginilah, fasilitas itu artinya ada sebagian pendapatan kita, PKP kita, yang mendapatkan fasilitas hanya 50% dibayarkannya. Maksudnya gimana, Kak? 4,8 M ini adalah rumus pasti, selalu 4,8 M. 4,8 M dibagi penjualan bersih, dibagi total penjualan, dikali PKP. Ini 514. Ya, didapatkan sekian. Sekian ini itu adalah jumlah yang mendapatkan fasilitas. Karena mendapatkan fasilitas, maka tarif PPh-nya hanya dibagi 2. 25 dibagi 2, 12,5. Ya nggak? Sehingga tarifnya lebih rendah daripada kalau kita langsung kaliin 2514 dikali 25%. Gede banget. Tapi dengan adanya fasilitas, ada sebagian pendapatan yang dikalikan tarif setengahnya. Gitu. Lalu sisanya bagaimana?
Kan masih ada 2514, tapi yang mendapatkan fasilitas adalah 1209. Sisanya berapa? 1304. Gimana kalau masih ada sisa? Dikalikan saja langsung dengan tarif PPh seutuhnya. Berapa tarif PPh seharusnya? 25%. Dikalikan 25, dikaliin 12,5. Dijumlahin dapat 477 juta. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Yuk, nanya. Biar ngerti. Ada yang mau ditanyain? Udah ngerti lah ya. Kak, mau nanya Kak, yang 1,3 M itu gimana Kak? Ini, dari PKP, kan ini nih. Jadi kita nyari dulu pendapatan berapa sih pendapatan kita yang mendapatkan fasilitas. Oh, cara mencari pendapatan yang dapat fasilitas itu adalah 4,8 M. Ini pasti nih. Selalu rumusnya gini. 4,8 M dibagi penjualan total penjualan dikali PKP. Dapatlah sekian. Artinya, pendapatan sebesar 1,2 M ini adalah pendapatan yang mendapatkan fasilitas. Karena PKP kita 2,5 M, otomatis ada sisanya. 2,5 M dikurangin 1209. Dapatlah 1304. 1304 ini adalah pendapatan yang tidak mendapatkan fasilitas. Apa kerugiannya? Dikalikannya dengan PPh full